Apa kabar semuanya? Selamat datang sama Moncos. Kali ini kita dalam podcast Umu-umuan Sanggar Omah Joglo. Kalau mau repot silakan buktikan sendiri. Kalau nggak mau repot, kita simak saja yang umu-umu yang ada di sini. Apa itu? Asal Ngawi. Itu sangat keren loh. Apalagi konon Jokowi sendiri aja bisa jadi presiden berangkatnya dari Ngawi. Dari titik itu loh, tahu nggak? Semuanya mengatakan bahwa kalau pengen jadi sesuatu berangkatlah dari Ngawi. Nah, percaya nggak percaya? Ayo umu-umuan. Kalau mau repot, buktikan sendiri. Nggak mau repot, tonton podcast ini. Umu-umuan Sanggar Omah Joglo. Ngawi. Banyak orang ngomong kalau Ngawi itu berasal dari kata ngawinan. Banyak orang ngomong Ngawi itu dulu itu hutan bambu. Banyak yang ngomong Ngawi itu entahlah, itu bukan Samoncos lah. Ini beliau-beliaunya yang ada di sini. Ini beliaunya, ini senior saya, Mas Yuswati. Kalau mau buka medsos, Elyus namanya. Elyus Sastro ya. Entahlah, banyak sastro-sastronya ya. Terus sebelahnya beliau Mas Setio Basuki. Dan wah, ini nih, beliaunya ini terkeramatkan. Beliaunya ini terkeramatkan karena yang selama ini kita tunggu-tunggu, karena dia sangat tahu tentang literasi sastra Jawa, bla bla bla. Setahu saya ini umuk lah ya, beliaunya Pak Rustam Aji. Sebelahnya, wah ini baru ini nih tokoh yang tidak asing bagi Ngawi, ya toh, pakar kopi, ya, mau gowes beliaunya selesai, ya toh. Bung Tono, sebelah Bung Tono ada Bapak Istiono, beliau ini wah kayaknya ngelihatnya teduh ya, beliaunya ini pasti adem gitu ya. Nah, sebelah beliau ini ada Bapak Ki Wakid. Nah, beliau-beliau ini yang akan kita ajak ngobrol. Kita ajak ngobrol. Mudah-mudahan beliau ini berkenan menitiskan pengetahuan tentang Ngawi, terutama untuk milenial untuk ya. Oke, kita awali dari obrolan ini dengan asal muasal Ngawi. Dari sebelumnya tadi kita sudah bicara, ngobrol-ngobrol bahwa ternyata Ngawi itu ada versi Mojopahit, ada versi Mataraman. Sebelum jauh dari itu, ayo kita awali dari lemparan beliaunya sesepuh kita, Pak Rustam Aji. Monggo Pak Rus, bagaimana sih itu Ngawi itu sebenarnya? Ngawi itu katanya tuh orang kalau tahu Ngawi mau lihat peta ternyata wes gak keren, gak tahu. Nah, tapi sebenarnya Ngawi orang bilang Ngawi itu ya jimati ya. Nah, monggo Pak Rus, gimana Pak Rus? Kalau kita ngomong tentang Ngawi itu umur Ngawi loh itu paling tua seluruh dunia. Ya, tidak seluruh Indonesia, paling tua seluruh dunia. Permasalahannya mungkin sekali Nabi Adam itu lahirnya di Ngawi. Nah, karena mungkin bapak ibunya Nabi Adam itu orang Ngawi. Nah, itu dari situs-situs peninggalan di
Trinil atau di mana itu yang ada gajah, ada gajahnya berapa ratus meter itu menunjukkan itulah asal muasal manusia. Dan mungkin sekali itu kan sebelum Homo sapien ya. Nah, Homo sapien pertama itu kan Adam itu merupakan Homo sapien. Jadi Adam itu bukan kok manusia yang tidak dilahirkan, ya dilahirkan baru ketika zamannya Adam, makhluk yang seperti itu berhak disebut manusia. Maka kalau Ngawi itu dianggap tua, Ngawi itu paling tua seluruh dunia. Cuma, nah ini namanya umu-umuan alias dublu-dubluan. Kalau saya ditanya, lah itu literaturnya dari mana, Mbah? Wah, saya itu mau moco itu paling males. Jadi aku juga gak tahu moco, mung ceritane. Mung ceritanya saja. Ngawi itu daerah Ngawi loh ini. Bukannya Ngawi ki jane mana toh? Desa Ngawi Purba, ada Ngawi modern mana? Kalau ada Ngawi Purba maksudnya ada Ngawi tengahan, ada Ngawi modern. Ngawi itu apakah desa Ngawi itu saja? Jadi karena kita ngomongnya Ngawi itu Ngawi skop wilayah kabupaten, ya konon di zaman Mojopahit. Ya, ini saya ngomong Majapahit wis tau roh ning Mojopahit urung lek wis Mojopahit, hotel Mojopahit itu juga Mojopahit. Tapi kalau Mojokerto ada itu tinggal itu juga dihubung-hubungkan juga bisa. Cuma di zaman cerita dari mulut ke kuping. Ini bukan sejarah loh, ini cerita dari mulut ke kuping yang diyakini oleh masyarakat wilayah Ngawi, bahwasanya cerita dari mulut ke kuping itu adalah merupakan kisah nyata. Dulu di zaman Prabu siapa? Raja Majapahit itu Prabu. Masalahnya Majapahit ini wong Ngawi ngarani kabeh Brawijaya sih. Sejak dari Raden Wijaya Joko Suruh sampai dengan Sri Girindrawardana sendiri itu kabeh Brawijaya. Nah, dulu itu pernah hampir terjadi besanan antara Raja Mojopahit dengan raja yang berada di wilayah Kabupaten Ngawi, yaitu di Gunung Liliran itu. Gunung Liliran daerah sini itu. Cerita Raden Bangsa Joko Budok itu kan dulu ada konon kabarnya di sana ada apa? Ada taman, tiba-tiba dari pisangnya itu jantungnya atau ontongnya, wong Jawa ontongnya ya, jantungnya itu berupa cinde puspito itu, sehingga dilalah WT pisangnya rada gering, dibikinlah aliran untuk mengairi si pisang supaya tidak mati. Nah itu yang berhasil mengalirkan air dengan melubangi batu itu adalah putra Mojopahit yang menyamar atau mungkin tidak menyamar karena lagi penyakitan terus di Joko Budok itu. Ya Joko Budok itu. Sebenarnya Joko Budok itu putra Raja Majapahit. Tetapi karena tubuhnya Budok tok, akhirnya gak ngerti yo gak wani ngaku lah. Mosok wong anak raja teke gudiken ya Mas. Mungkin loh itu. Lah, akhirnya oleh Patih Keburejing dari Keraton Poan, Joko Budok tidak jadi dijadikan menantunya sang Raja Poan, tetapi dibunuh. Nah, itu dengan demikian kan zaman Mojopahit dulu itu, zaman Mojopahit itu Ngawi itu sudah ada. Tapi kalau bicara tentang apa Mas Son? Istilahnya Ngawi yang rodo ilmiah nih, rodo ilmiah. Misalnya aku nek ilmiah aku gak ero. Ngawi yang diperdakan ya. Ngawi yang diperdakan, Ngawi yang dipaksakan harus diyakini. Itu kan dari adanya prasasti mana itu? Cangu atau Canguk atau apa itu tentang penyeberangan. Akhirnya lahirnya di Swatantra. Nah, ditirai. Ya iya. Lah, tentang namanya kok Ngawi. Nah, itu kalau saya sebelum Swatantra itu ada, Ngawi itu sudah ada itu. Ngawiti menungso Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngawiti dumadining menungso itu dari Ngawi itu tadi, yaitu kalau Nabi Adam itu mungkin saja keturunannya manusia trinil. Nah, tentang
Tetapi ini juga dilihat dari nama-nama di daerah Ngawi itu disebutkan dalam serat pedanyangan. Nah, serat pedanyangan itu konon ini hiasan dalam Kanjeng Sri Susuhunan ing Kalijaga. Nah, seratnya serat Padanyangan menceritakan sapa sing bau reksa daerah Pulau Jawa. Jadi danyang-danyang di Pulau Jawa itu dimulai dari sebelah timur sana sampai dengan Betawi sampai dengan Banten. Lah di serat Padanyangan itu disebutkan kalau misalnya Medion itu ada disebutkan danyang Medion itu namanya Kala Sekti. Korep itu danyang Ponorogo. Bolok Batu danyang Blambangan. Nah, ini ceritakan. Apuranen son angetang lelembut teng nuswa Jawi kang rumeksa ing negara kabeh ratune dedemit. Gedhe sawape ugi yen apal sedayanipun. Ya. Pedah kinarya tulak mewah atunggu wong sakit. Kayu waeng lemah sangar dadi tawa tembange sinom. Nek kuwi apal, wah mandi Mas, sampean tuku nomor nembus terus. Wis gathik ngramal, sampean lara apa wis mari tambani corona covid minggat. Cuma aku yo gak apal. Sing tak apal ya cuma wiwitan iku tadi. Kawiwitan ing Blang Wetan Durganeloh Maos Pait itu. Jadi dimulai dari Maos Pait. Maos Pait apa Mojopait wallahu alam. Itu namanya Durganeloh. Blambangan Kang Winarni, Blambangan Awastoki Bolo Batu. Danyang Blambangan itu jenenge Bolo Batu. Lah, pansi korep lelembut ing Ponorogo. Lah itu di Ngawi tidak disebutkan tapi nama Jogorogo itu ada. Jadi Ratu Demit sing ning Jogorogo itu ada namanya Singo Barong Jogorogo. Nah, dari situ berarti ngewa itu memang sudah ada, cuma itu sudah diceritakan di zaman Kanjeng Susuhunan ing Kalijaga tadi. Lah kalau cerita dari mulut ke kuping ya nek Mojopait wong Ngawi wis nek Kraton Pohan lho Mas, manggone ning sini itu peninggalan tempat Gunung Liliran dan seterusnya itu. Makamnya Raden Bangsal. Itu Raden Bangsal itu kono tumenggong dari Mojopait yang mencari Joko Buduk itu tadi. Wallahu a'lam, mungkin itu dari saya. Jadi dari Pak Rus tadi lebih banyak pada rujukan sastra-sastra. Bukan sastra, perdubluan. Iya. Oke, Bung Tono, sekarang kira-kira bagaimana Bung Tono untuk melihat asal muasal Ngawi itu? Ini pendapat ya, namanya juga umum-umuman. Dari beberapa literatur yang saya baca, terus dari beberapa pendapat-pendapat sesepuh yang terdahulu yang bercerita ketika pada saat itu masih eksis-eksisnya saya dan kawan-kawan menelusuri wilayah-wilayah Ngawi, seputaran Ngawi ini aja, hanya untuk mencari sisi melik. Sebenarnya Ngawi itu berawal dari mana, terus ketika zaman apa, penguasa siapa. Nah, dari situ memang ada beberapa hal yang entah kebenarannya bisa kebenarannya masih perlu dikaji lagi, terutama satu ketika Ngawi dikatakan pada era Majapahit. Nah, era Majapahit itu kapan dan pada masa siapa? Nah, yang saya tangkap dari beberapa literatur, dari beberapa penjelasan para sesepuh, yang saya terima itu Ngawi itu memang sahnya sebagai suatu wilayah, walaupun itu tidak besar, hanya kecil aja, dan itu terletak di Ngawi Purba. Apa buktinya? Ya ketika itu pada masanya era Prabu Hayam Wuruk. Nah, Hayam Wuruk itu raja keberapa dari Majapahit kan
mungkin ada yang paham ya. Raden Wijaya, Jaya Negara, Sri Tribuana Tunggadewi, Suhita, Hayam Wuruk. Kelima berarti ya. Ya, mungkin kelima. Baru era kelima Raja Majapahit itulah Ngawi, karena dipandang bahwa satu wilayah itu sangat erat lalu lintasnya waktu itu di perairan Bengawan Solo, dan di situ ada akses menuju suatu wilayah, maka di satu tempat itu diberikanlah prasasti itu tamu ketika era Hayam Wuruk. Nah, apakah pada era itu juga, apa era sebelumnya di situ belum ada? Kemungkinan sudah ada. Pasti sudah ada, cuman untuk nama yang itu yang belum jelas. Untuk memberi nama wilayah jenenge apa toh? Nah, telisik lagi, ketemulah literatur yang mengatakan bahwa wilayah itu karena menurut mereka pendapat ya, ini pendapat ya, entah benar entah tidaknya, ini perlu kajian juga sih. Karena suatu wilayah itu di tepian sungai dan sang raja itu memberikan prasasti di situ, orang yang datang ke situ melihat lingkungan di situ banyak ditumbuhi pohon bambu. Nah, mungkin bambu itu sendiri kalau dari bahasa Jawa kan awi ya. Nah, dari kata awi itu untuk menjadi ngawinya itu ya ini yang perlu dikaji. Ada seselan sengong. Ada seselan sengong itu kok ya semudah itu gitu aja untuk memberi sebuah nama kok hanya dengan hanya mengambil dari suatu fenomena daerah di mana di situ penuh ditumbuhi oleh pohon bambu, pada secara logika nalar di semua pesisir, di semua tepian sungai dari ujung Gresik sampai ke sini sampai ke hulunya pinggiran sungai itu rata-rata emang pohon bambu. Nah, sedangkan kalau memang Ngawi ini dulu di kotanya atau di dusunnya itu memang hutan bambu, kita masih bisa terima. Tapi bukti otentiknya kan tidak ada. Kalau Ngawi di dalamnya atau di lingkungannya itu tumbuh pohon jati, itu saya masih percaya. Karena memang hutan dan bambu itu hanya tumbuh di pinggir sungai. Nah, maka mungkin karena suatu kesepakatan atau suatu pendapat secara golong gilik untuk menentukan suatu wilayah mempunyai nama, maka mungkin lah, mungkin umum-umuman ya, pendapat yang diterima oleh para penguasa ketika mau menentukan nama itu tadi, Awi diberi awalan eng itu tadi. Kalau dari pendapat Pak Bowo kemarin, karena memang ada hal yang disegerakan, kayak dikejar-kejar untuk menentukan nama itu harus ada dasarnya. Dasarnya apa? Dikejar-kejar terus. Akhirnya ambil kesepakatan para pemangku wilayah dulu memberi nama Awi, dikasih Sengong itu Ngawi itu. Nah, tapi kalau dari penjelasan Pak Rustam tadi, kalau memberi ngata Ngawi, padahal Ngawi itu sebelum itu prasasti ada, di sini sudah ada kehidupan, sudah ada ya semacam perkampungan, ya kayak kampung lah atau dusun lah, minimal di situ ada suatu wilayah ditempati oleh orang, sudah ada perputaran perekonomian, perputaran apapun juga yang ada di situ, sehingga bisa dikatakan bahwa itu adalah suatu wilayah, cuma belum berkuasa penuh, masih di bawah suatu jadi dalam hal ini wilayah tersebut itu sebenarnya secara otentik dokumentatif belum ada Ngawi ya, belum tapi memang sebuah wilayah yang memang harus sudah ditandai, ditandai dan saat itu penguasanya adalah penguasa di Majapahit.
di Majapahit. Dari Majapahit, dari Memang Majapahit. pada saat itu kan dari Majapahit sendiri pun enggak Tidak meninggalkan memberi nama. Pemberian nama itu kan hanya dikukuhkan pada saat Ditemukan prasasti Canggu tadi. setelah ditemukan prasasti Canggu. Kemudian jadi istilahnya Ngawi itu diambil ya ini pendapat itu tadi apa istilahnya kesepakatan tadi. Kesepakatan yang saat itu pemangku wilayah saat itu ada di situ. Setelah bukan di eranya Majapahit, di eranya sekarang, Di era sekarang. baru. Oh. Ya. Jadi untuk menyatakan bahwa Ngawi itu asalnya soko foto, soko iki. Nah itu. Oh. Soko iki itu Interupsi. Monggo, monggo, Pak. Melihat susunan bahasa awalan eng Ya. itu dari hang. Jadi menunjukkan kata kerja laku, jadi ngelaku, ngelakoni, awi ngawiti, itu kan itu kata kerja, bukan kata benda. Lah ini kok dijadikan kata benda, ini kayak nggak masuk gitu. Jadi ngawi itu saya lebih cenderung ngawi itu ya Kata kerja. kata kerja itu apa? Ngawiti apa? Ngawiti lahirnya era Tuhan menurunkan makhluk yang bernama manusia itu tadi. Berarti kan Ngawiti. pendapat ya? Iya. Nah, ada pendapat baru kan berarti Nggih. kan? Bukan ngawiti lahirnya presiden nggih. Oh bukan, itu justru cikal bakal manusia Arab, Amerika, Papua itu kalau kita meyakini bahwasanya Adam itu sebagai manusia pertama, nah itu Adam itu manusia pertama yang dilahirkan oleh orang Ngawi. Gitu. Jadi manusia pertama yang dilahirkan oleh orang Ngawi, lah bapak ibune Nabi Adam itu belum bergelar sebagai manusia, jadi masih makhluk homo apa itu ya? Itu berarti Mas Yus. Ngawi itu bisa dikatakan ngawali ganti nasib ya Ndek Ngawi ya dhisik ya. Iya, kalau saya itu Gimana Mas Yus sekarang Mas Yus gimana? kalau itu dari diperdakan Ngawi kan diperdakan pada tahun berapa itu nama Ngawi itu ya? Tahun 78 atau berapa itu ya? Itu saya kira tuh terlalu ini ya. Kata Mas Tono tadi sebenarnya Dipaksakan gitu ya, Dipaksakan, ya. Kajian-kajiannya Belum ada kan? belum ada seperti itu karena mengambil dari kitab apa ya, Empu Prapanca atau Empu Panglo itu waktu itu saya baca sekilas waktu itu saya lupa. Di situ ada dua pohon bambu yang saling bercumbu. Dua bambu itu awi, hanya diambilkan dari kitab itu aja, cuplikan kecil yang tidak ada kaitan dengan sejarah Ngawi di sini. Nah, terus diperkuat dengan argumentasinya, diperkuat dengan di pinggiran Bengawan Semanggi atau Bengawan Solo. Dulu kan sebetulnya Bengawan Semanggi, bukan Bengawan Solo. Ya. Jadi banyak pohon bambu, hanya itu aja, sebatas itu aja. Sebatas itu saja. Tetapi kalau kita balik lagi, kalau kita kaji secara kata Pak Arus tentang kata kerja dan sebagainya itu ya saya lebih cenderung Ngawi itu ngawiti. Lebih saya pribadi pendapat ini ya, pendapat. Nah, ini memang perlu ada ditelusuri lagi menggali sejarah kajian seperti itu. Saya tambah dikit. Kalau menunjukkan kata tempat berarti kata benda, dari kata-kata awi yang berarti bambu tadi, mestinya nggon bambu atau nggon awi itu sebutannya tidak Ngawi Mas, tapi awen. Awen ki nggon awi. Gitu ya. Seperti ngarengan, kuwi nggon areng. Utawa awinan. Lah itu bisa. Tempatnya banyak awi, mestinya gitu kalau tempat. Kalau awian atau awen, nah itu kata tempat. Nah, jadi kalau saya masih lebih sreg kalau kata kerja tadi ngawiti atau ngawe-awe. Dan boleh jadi ketika terjadi perpisahan antara Bapak Adam dan Ibu Eva itu, wah, Eva ngawe-awe mungkin dari situ itu Ngawi bisa jadi nih. Ya. Oke. Ya, sebelumnya ya ini Mas Farid, perkenalkan bergabung dengan kita Mas Farid. Ya, beliaunya ini arsitek, tentunya tahulah tentang bambu membambu. Monggo Mas Farid gimana? Itu sebenarnya saya masih kurang setuju. Kembali lagi kita negara tropis. Jadi di
dimanapun banyak terdapat bambu dan pohon kelapa cirikan itu. Jadi kalau umpamanya Ngawi terus dijadikan sebagai api, kelihatannya masih kurang pas ya. Karena di berbagai daerah pun juga terdapat banyak bambu. Itu masih di perdebatan ini ya. Lalu kalau semuanya masih apa ya, masih apa ya istilahnya, iya semu ya, apa ya, remeng-remeng, dan itu kalau kita akhirnya kan, kalau saya mengatakan kan dari peristiwa terjadi sejarah, dari sejarah terjadi legenda, dari legenda akhirnya jadi mitos. Saya melihat ini sepertinya kan seperti permukaan perwujudan dari mitos. Ngawi dimitoskan berasal dari hal-hal semacam itu tadi lah. Sekarang tentunya kita tidak bisa melihat dari tidak bisa mengabaikan sebuah fakta, akhirnya kan ada Kabupaten Ngawi. Nah, kira-kira kemunculan Ngawi yang secara apa ya, secara dia punya pemerintahan, dia punya, kalau tanah itu dia berarti punya SHM, itu kira-kira dari mana gitu, awalnya dari mana itu? Mungkin bapak-bapak yang di sini bisa sedikit memberi umukan lah. Ya, Sebetulnya kalau menurut saya berpendapat ya, memang Ngawi itu bisa dikatakan sebelum ada kata Ngawi. Ya, sebelum ada kata Ngawi, ini ada sebuah wilayah. Wilayah di mana di situ sudah ada kehidupan, berkumpulan suatu masyarakat. Nah, di mana? Nah, itu ya di penyeberangan itu. Walaupun mungkin di tempat lain sudah ada, cuman kan belum terdeteksi. Cuman itu masih dalam satu lingkup wilayah yang sangat luas ini tadi. Nah, yang terbaca itu yang hanya di situ aja. Nah, makanya untuk membaca Ngawi memang harus dibaca dari runtutan sejarahnya. Dari era Majapahit sudah ada nggak kata Ngawi? Ya. Udah muncul belum misalkan itu ya? Padahal sudah ada wilayah. Sudah ada sekumpulan manusia yang hidup di situ. Nah, itu nama Ngawi sudah ada kan? Perlu dikaji juga. Nah, terus itu dari era Majapahit. Setelah dari era Majapahit, kita melangkah ke era berikutnya. Mungkin Mataram kuno ya. Mataram kuno sebelum Majapahit. Mataram Islam ya berarti. Nah, pada era itu di sini peralihan dari kekuasaan kerajaan Majapahit ke era Demak, Mataram, Demak, Pajang sampai ke Mataram. Di sini sudah ada nama Ngawi itu. Dikaji juga. Nah, untuk menentukan kata Ngawinya sendiri itu diambil dari masa mana? Masa Majapahit kah? Masa Demak, masa Pajang, atau masa Mataram? Padahal di sini sudah ada masyarakat yang hidup di sini, udah ada kehidupan di sini. Cuma nama Ngawi udah ada apa belum? Lalu terus kalau ulang tahun Ngawi ke 600, nah itu titik dari ulang tahun pertamanya itu angka apa itu berarti? Oh, itu coba gini Pak ya. Gimana ngawalnya? Itu kita itu orang milenialnya ngomong begitu lah ya istilahnya. Dari kesepakatan ditemukannya pasir Cangu. Dan itu diperdakan sebagai nama Ngawi yang terambil kata dari pohon bambu tadi itu. 78 ya kayaknya. Iya, kayaknya seperti itu. Itu diperdakan di itu. Kalau kita bicara tentang Ngawi itu sebelum Pasir Cangu itu memang sudah ada. Pemerintahan pun juga sudah ada, karena sudah adanya daerah Swatatra Naditira itu kan sudah terbentuk satu perkampungan, di situ sudah tertata. Mungkin waktu itu Demang atau Lurah mungkin ya, seperti itu. Jadi titiknya dari Prasasti Cangu itu. Nah, sekarang kita mengupas sedikit tentang Prasasti Cangu. Itu apa, dan sejak kapan itu Prasasti Cangu? Siapa yang buat itu? Kalau ini pendapat saya, ya. Prasasti Cangu itu kan di era Raja Hayam Wuruk ya. Iya. Dan itu tidak hanya di Ngawi. Kalau nggak salah di Jawa Timur itu ada, kalau nggak 10 titik atau 11 titik itu. Yang ada Prasasti Cangunya itu. Termasuk di Berantas, dimana di situ ada aliran sungai besar. Perlu adanya transportasi yang bisa menyeberangkan. Prasasti Cangu itu hanya berfungsi sebagai penyeberangan saja. Jadi titik di mana suatu wilayah itu diperlukan adanya sekumpulan manusia yang bisa mengantarkan baik itu pedagang, pejabat, atau penguasa yang kepingin
ke wilayah lain harus melalui penyeberangan itu, dan disitulah tempatnya. Di situ sudah. Canggu itu tahun berapa? 1700. Kalau Canggu era Prabowo Muruk tahun berapa Kalau ya? Majapahit kan runtuh 1400. Iya, 1400, padahal Ya 13 Setelah itu berapa? 13.5 berapa ya? Tiga Muruk tahun berapa ya? Ya sekitar tahun 1350 sekian. Nah, gitu. Oke, jadi sehingga saat ini Ngawi ini berangkat dari prasasti Canggu itu. Ya, kita kunci di situ ya, prasasti Canggu itu. Oke. Nah, sekarang juga mengerucut kembali bahwa prasasti Canggu sendiri itu sebenarnya awal muasalnya kan sebagai penanda sebuah tempat. Sebuah tempat yang tadi disebutkan di Jawa Timur, di kawasannya Majapahit sendiri ada 10, dan di situ hampir kesamaannya adalah sebuah tempat penyeberangan, di mana di situ berarti sudah terjadi ada kelompok sosial yang ada di situ. Nah, sekarang juga ada yang membicarakan bahwa Ngawi itu istilahnya seperti tempat yang diberi oleh sebuah kerajaan dari kelompok kerajaan Mataraman ya. Itu apa sangkut pautnya dalam hal ini mungkin? Ya, Dari versi mungkin ya, versi apa ya? dari sebelum ke Mataram ya, kita kembali ke Canggu lebih dulu. Bentar saja. Kembalinya ke Canggu itu sebetulnya prasasti Canggu itu menurut hemat saya bukan merupakan penamaan tempat. Itu Ngawi sudah tersebut belum? Nah, ya makanya itu. Nah, di prasasti Canggu itu ada nama Ngawi atau belum? Nah, itu. Karena prasasti itu menurut hemat saya adalah merupakan penghargaan dari Raja Majapahit di tempat-tempat yang di situ ada manusia yang memiliki jasa menyeberangkan orang. Loh. Dan nama belum ada. Kemudian belum status pemerintahnya juga belum jelas. Apakah ini masih di-handle langsung dari pusat atau sudah otonomi? Itu juga belum jelas juga kan? Kalau dari logika ya jelas masih di-handle pusat, karena di situ penempatan prasasti itu sendiri kan oleh penguasa. Penguasa pusat. Iya kan, penguasa pusat. Prabu Hayam Wuruk itu berarti kan Ngawi itu masih di bawah Majapahit. Makanya kalau Mas tadi menanyakan hubungannya dengan zaman Mataram, itu saya rasa zaman Mataram itu sudah merupakan pembagian kekuasaan saja. Jadi sudah zaman Mataram itu daerah Ngawi, namanya apakah Ngawi atau bukan itu di situ sudah ditempatkan perwakilan pusat yang berada di Mataram untuk daerah Ngawi sini, dan namanya disebut entah itu kabupaten, entah kadipaten, itu boleh jadi ya itu tadi seperti Sri siapa? Nama terminal itu? Kertonegoro itu misalnya itu kan nama Bupati Ngawi loh. Nah, boleh jadi kalau di era Mataram itu sudah merupakan ya pembagian wilayah kekuasaan saja. Ya mungkin kalau saya sih kalau dari era Mataram ya, kalau dari era Mataram Ngawi itu sudah jadi wilayah, jadi sudah berkembang. Iya. Sudah. Cuma Ada pemerintahan. Pemerintahan ada, tapi istilahnya kalau di era Mataram kan, misalkan ini wilayah Mataram misalkan. Nah, untuk menjalankan struktur pemerintahan di sini kan pihak penguasa kan mesti memerintahkan. Ya. Istilahnya kalau itu apa? Patih Jogo ya. Patih Monco. Nah, itu Patih Monco. Aku duwe wilayah neng kono. Nah, kanggo wakilku untuk menjalankan roda pemerintahan di sana, karena di sana itu sudah berbentuk. Mungkin nenek Demang, nenek Lurah dan segala macamnya lah. Dan mereka istilahnya nyengkuyung kekuasaan pemerintahan saya, tak DKI, gue tak tunjuk misalkan si A, misalkan saya tunjuk kamu berada di sana untuk
menjadi pemimpin di wilayah itu, dan statusnya adalah sebagai Patih Monco. Nah, Patih Monconya siapa pada saat era Nah, pertama itu? jadi waktu era juga mungkin sudah ada. era Mataraman ya, era Mataraman itu Bisa itu ada dua administrasi, satu ke Belanda ya. dan dua ke Raja Mataram itu tadi. Nah, kalau itu kan sudah ada, kalau Belanda sudah masuk, kan berarti sudah ke ini ya, sudah Iya. perpecahan ya, Ya. sudah masuk. Tapi kan tadi dari Majapahit ya, masih ada Demak loh. Nah, Masih ada Demak loh. Dan era Demak Ngawi sudah ada belum? Padahal Jipang ada. Ngawi sudah ada. Nah, berarti kan sudah ada ya kan? Iya. Ngawi sudah ada, tetapi belum otonom, Pak. Belum otonom artinya belum ada perwakilan Raja Demak yang berada di Ngawi, entah itu gelarnya Adipati atau gelarnya Bupati, entah gelarnya Patih, itu belum ada. Mungkin sudah ada tapi belum kita kenal gitu saja. Mungkin Demang. Karena ini dari mulut ke kuping, ya cerita dari mulut ke kuping lagi. Di zaman menjelang runtuhnya Majapahit era Girindrawardhana, justru pasukan intinya, jenderal intinya bukan pasukan itu ya, pemimpin inti dari kerajaan Demak pada saat itu, kerajanya adalah Patih Yunus itu, Raja Demak yang kedua, putranya Raden Patah, itu adalah yang ditunjuk sebagai komandan perang atau panglimanya adalah Raden Ja'far Shodiq, dan yang kedua adalah Ki Kebo Kanigoro, kakaknya Ki Kebo Kenongo Pengging. Itu adalah muridnya secara agamis itu muridnya Kanjeng Sunan Kali, tetapi secara kesaktian itu muridnya Kanjeng Sunan Lawu atau Sri Brawijaya. Lah itu tempatnya di Ngawi juga, tidak di Magetan loh. Ya. Tapi di Ngawi itu di lereng utara Ngawi yang kidulnya Ngiyom itu loh. Itu dari mulut ke kuping itu. Lah wallahu alam ini sendiri kalau sudah cerita masalah seperti itu kan ya tinggal selera yang cerita ya masalahnya. Makanya kalau suatu wilayah ya dari era Majapahit ke Mataram itu aja ya. Loh. Tadi saya katakan bahwa kalau di era Majapahit hanya terfokus pada Kasati Sangu dan ada yang itu. Dan di situ ada kehidupan. Bagaimana yang Jogorogo? Loh, Jogorogo itu sudah ada dulu loh. Nah, sudah ada. Itu kadipaten. Di zamannya Sunan Kalijogo menulis serat pedanyangan itu Jogorogo kadipaten. Yang danyangnya adalah Singobarong itu tadi. Singobarong Jogorogo itu danyang paling sakti itu. Makanya kalau jangan heran kalau dari Ngawi itu melahirkan pimpinan-pimpinan yang termasuk Pak Jokowi, termasuk itu. Ya baiklah, sudah mengarah ke Jogorogo. Jogorogo itu disebutkan sudah menjadi sebuah kadipaten. Tapi sebelum ke sana, kita break dulu, kita lihat yang lewat. Umu-umu Sanggar Oma Jogo.